guys, apa kabar? Kembali lagi ke Explore with Cindy. Kali ini aku bakal eksplorasi ke kota Cambridge. Kota ini berada di atasnya kota London, jadi tentunya nggak jauh. So, yuk kita mulai eksplorasinya. Hai guys, good morning. Ini udah jam 8 pagi. Dan sekarang aku bakal pergi ke Cambridge. Dan dari tempat ini di London itu kita pertama naik bus dulu sekitar 18 menit. Dan setelah itu baru naik train ke Cambridge. Dan kurang lebih 30 menitan kalau nggak salah ya, sampai Cambridge. Setelah itu kita bakal explore museum, terus ada botanical garden, dan setelah itu juga yang terkenal tuh kayak ada lake gitu, dan kita bisa naik perahu di situ. Jadi kita lihat aja keseruannya seperti apa, karena aku belum pernah ke Cambridge. Dan yang aku tahu dari Cambridge adalah dia sekolah, kayak tempat sekolah yang terkenal gitu. So, ya ini sesuatu yang baru. Udah sampai guys di train station King's Cross. Dari sini kita bakal naik kereta ke Cambridge. Dan udah ramai dengan burung-burung. Kayaknya lagi pada makan dia. Sekarang lagi mau ngantri naik bus, dan banyak juga ya yang mau ke Cambridge. Udah pada ngantri. Sepertinya ini sudah sampai di Cambridge, dan penampakannya sih di sini banyak orang Asia, dan aku melihat bangunan-bangunan yang lebih modern daripada Liverpool ataupun London. London juga modern sih, cuma di sini lebih dingin kalau menurut aku ya dibandingin London. Abis dari Tesco dan kita beli roti dulu. Ini aku beli cinnamon rolls supaya nggak lapar gitu sepanjang perjalanan. Bentar ya, kayaknya aku harus potek. Jadi kan rencananya aku mau ke botanical garden di Cambridge, cuman lagi tutup karena liburan, dan katanya baru buka Januari 2. So ya sudahlah. Dan padahal tuh bagus banget tuh. Jadi foto-foto ada bunga sakura, terus ada lavender, dan ada tempat gini buat jalan. Wah, bagus banget. Cuman ya udahlah, mungkin memang belum jodohnya ya. Botanical gardennya tutup, jadi kita sekarang mau ke Fitzwilliam Museum, dan 16 menit jalan aja guys. Jalanannya tuh kayak cuman lurus, terus nanti kita belok kanan, dan ya sampai. Kembali lagi aku mengandalkan Google Map. Ini dia, katanya 14 menit. Oke. Semangat, semangat. Hello, what's your name? What's your name, sweet boy? Milik kamu mana? Lucu sekali kamu. Ada katedral, dan banyak orang yang pada foto di sini. Seperti katedral yang sudah tua gitu loh bangunannya. Ternyata boleh masuk guys ke dalam katedralnya. Kita lihat. Sini gereja beneran. Lagi ada upacara. Oke. Nah jadi guys, ternyata beneran lagi ada apa tuh namanya? Jadi ada khotbah di dalam. Dipikir kayak cuman museum gitu. Sekarang lagi jalan-jalan aja tanpa tujuan karena
tadi museumnya belum buka, baru buka jam 12 siang. Dan Cambridge ini bagus banget sih menurut aku karena dia masih mempertahankan bangunan-bangunan tua dan bahkan yang kayak apa ya, yang kayak di film-film gitu loh, yang settingannya biasa di tahun-tahun yang berhistory. Nah, Cambridge ini menggambarkan banget. By the way, kalian tahu nggak sih guys, kalau kota Cambridge juga terkenal dengan rekreasi punting, karena ada sungai yang mengitari kota Cambridge bernama The River Cambs. Dulunya, aktivitas yang memakai perahu ini digunakan untuk transportasi barang. Nah, sekarang setelah perkembangan zaman udah berubah jadi untuk rekreasi. Jadi pada saat punting kita bakal naik perahu kecil yang akan didayungin sama guide-nya. Kita bisa melihat pemandangan indah dari kota ini. Dari melewati King's College Chapel, bangunan University of Cambridge, dan arsitektur historis lainnya. Ini ya, dia punya kayak semacam perairan gitu di antara landnya. Itu yang bikin jadi unik gitu. Karena di tempat UK yang lain sepertinya nggak ada yang kayak gini. Tiba-tiba guys ada matahari. Wah, thank God. Wow. Udah jam 12 siang dan kita lagi mau makan di tempat Korea. Namanya apa ya, Ci, tempatnya? Dori. Ya, kita mau ke sana. Dan kelihatannya sih terjangkau ya, harganya sekitar 8 sampai ya 12 pound atau sekitar 200-300 ribu per orang. Karena biasanya di sini bisa satu orang 20 pound yang berarti 400 ribu. Dan itu dah. Mari kita lihat aja nanti gimana. Ini dia namanya Yori. Tuh, ada bulgogi. Dan ini menu-menunya. Ayo kita makan siang. Kita doang sendirian yang ada di tempat ini. Jadi sampai sini kita langsung dikasih side dish-nya. Ini kayak pickle atau timun gitu ya. Terus ada bawang sama seaweed. Tadi aku pesan bibimbap bulgogi dan udah dikasih sausnya juga. Sekarang kita tuang ya. Aku tidak sabar mencoba. Kita aduk-aduk dulu sampai rata. Rasanya sih kerasa, cuman mungkin nasinya terlalu lembek, kayak udah terlalu overcook gitu. Cuman overall oke, pelayanannya juga bagus, ramah, tempatnya juga cozy, bukan yang gede banget, cuman enak lah. Puji Tuhan guys, museumnya udah buka. Tadi bukanya jam 12-an gitu, dan kita jam 1 siang baru datang ke sini. Dan di depan museum ini udah ada beberapa quotes-quotes gitu. And ya kayak gini lah tulisannya, and now what will we be born without barbarians, these people were a solution. Ya kita lihat saja yuk ke dalam. Akhirnya kita masuk juga karena di dalam pastinya hangat. Berat juga. Wah, bagus banget.
Wow, ceilingnya bagus banget. Sangat intricate dan detail. Ini museum bagus banget. Aduh, arsitekturnya, interiornya itu mengingatkan aku sama zaman Yunani atau Romawi kuno gitu. Jadi dia ada patung-patung dan juga ceilingnya itu benar-benar detail abis, yang kayak ada gambar bunga, daun, segala macam, sama dia dilapisin sama emas juga. Terus bentuknya tuh bukan cuman kayak atap gitu, tapi bulat. Ada juga yang semi circle. Bagus sekali, dan ada pohon Natalnya. Ini dia lobbynya. Benar-benar kayak kerajaan. Oke guys, tadi udah, oh iya, aku juga mau nunjukin nih ada kayak semacam painting tapi dia pakai kain. Bagus sekali, gambar angels dan ada patung Yunani. Oke, sekarang kan aku udah ada mapnya, map ini, dan aku berencana mau ke ground floor untuk melihat barang-barang peninggalan dari Egypt, Greece, Rome, dan seterusnya. Oke. Ini penampakan luar. Sekarang aku masuk ke daerah porcelain, keramiknya gitu, dan ini tuh tahun 1600-an. Dan aku kaget, tahun segitu tuh begitu unik tuh, ada bulat-bulatnya dan begitu detail ya. Guys, lihat deh, ini piring unik banget. Ini dibuat sama Colin Reid, namanya color saturation. Jadi kayak piringnya tuh ada pembatasnya gitu loh tuh. Nggak tahu itu apa, cuman dia jadi terbelah-belah. Cuman sebenarnya ini satu piring. Unik banget ini. Sekarang aku udah di bagian armor zaman dulu di Inggris, dan ini itu rata-rata dipakai pada tahun 1500-an sampai 1600-an. Dan ada beberapa armornya dia itu yang pakai gold tuh, bagus ya, dan kelihatannya emang benar-benar kokoh banget dan sudah terjamin seperti tidak akan tertusuk gitu kalau kena pedang. Hebat banget orang zaman dahulu. Ini kalau dilihat secara keseluruhannya, tapi yang ini itu dipakai sama French dan di tahun 1600-an juga. Ini pedangnya. Gila ya, ini panjang banget sih, kayak ada kali 100 cm. Wow. Ini ada yang lebih panjang lagi. Ini kayaknya ada kali 2 meter. Panjang banget. Gila-gila. Pedang zaman dulu mengerikan sekali, guys.
Dan yang bikin unik setiap pedang itu untuk handle-nya itu beda-beda tuh. Ada yang bentuknya kayak ular, ada yang kayak cup, bowl, kayak mangkok gitu. Unik sih. Ada juga yang versi kecilnya. Yang nomor 1 dan yang nomor 2 ini dia half armor karena mungkin yang bagian kakinya tidak ditutup sama besi-besinya, jadi cuman bagian kepala, dan kepala pun mukanya nggak ditutup. Nah yang ini, yang ketiga, ini adalah full armor, jadi bagian muka ketutup full beserta dengan tangan dan juga kakinya. Dan yang keempat itu adalah 3/4 armor, dia cukup ketutup, apalagi bagian mukanya dia fully ketutup kecuali kaki. Guys, sekarang mau ke marketplace. Ini udah jam 4-an gitu. Mungkin kita mau ngemil-ngemil. Ya, nggak tahu lah, kita lihat aja. Udah mulai gelap guys, langitnya seperti biasa. Di sini sunsetnya jam 4-an. Terus ada pohon Natal di sana warna-warni. Setiap kota di UK itu punya ciri khas pohon Natalnya sendiri. Kalau di Liverpool itu cuman ya simple lah, pakai lampu-lampu kuning. Kalau ini lebih wow, lebih menyala. Inilah Cambridge Market, dan dia tuh kayak modelnya stand-stand kayak gitu. Mari kita lihat apakah harganya terjangkau. Harganya 8 pound, 8,5, yang berarti sekitar 170-an. Sekarang udah mau makan malam guys, ini jam 5 sore dan aku udah lapar, jujur aja. Mungkin karena dingin ya. Kita bakal makan di Nando's. Nando's itu katanya berasal dari South Africa dan makanannya bercita rasa Portugis. So yeah, kita lihat ya enak nggak ya. Semoga cocok dengan taste lidah aku. I'm gonna just play the music. So what I'll take it. Dan kita udah sampai di Nando's. Ternyata full banget. Pas lagi lihat dari depan. Ternyata Nando's itu makanannya kayak ayam-ayam gitu. Harganya dimulai dari berapa ya? Ini 8 sampai 15 pound. Ada juga yang langsung sharing nih, meal for two itu 26 pound. Oke. Udah keluar guys, ayamnya ternyata gede banget. Ini ayam whole chicken, jadi satu ayam. Terus kita dapet apa tuh namanya? Side dishnya ada kentang, chips, terus mashed potato, and then coleslaw. Mantap. Aku tadi ambil bagian paha, dan dari penampakannya tuh roasted gitu, dikasih saus. Ini sausnya bisa diambil sendiri. Ini namanya saus peri-peri. Ini rasa lemon dan herb. Terus tambahin peri-peri hot sauce. Ini yang untuk suka pedas. Mari kita potong dulu. Aku pakai garpu aja. Ini first time aku cobain Nando's. Oke. Biasa nggak ada di Indonesia kan. Ayamnya juicy banget deh. Matangannya pas. Terus kayak ayamnya lembut banget, gurih. Rempah-rempahnya sampai ke dalam ayamnya. Dan ada rasa gosong gitu, kayak roasted. Mantap sekali. Aku baru pertama kali cobain ayam sandwich ini. Ini benar. Kalau aku bisa bilang ini mirip Popeyes. Popeyes yang rasa apa tuh namanya? Louisiana wrap ya kalau nggak salah.
Dan jangan lupa juga kentang. Mashed potato. Oh iya, mashed potato di sini tuh berbeda sama yang di Indonesia. Di sini lebih rasanya potatonya lebih apa ya? Kayak keras-keras gitu loh. Kalau Indonesia kan sekalinya mash itu bener-bener yang kayak creamy, yang kayak langsung figur gitu kan. Kalau ini masih ada tekstur potatonya. Sama kita side dishnya juga ada coleslaw. Ini tuh kayak sayuran tapi ditambahin sama kayak mayonnaise gitu. Enak. Rasanya agak asam. Mungkin karena mayo ya. Udah guys, aku makan dulu ya. Oh ya, sebelumnya aku bakal kasih rating Nando's ini 9 dari 10. Enak gitu. Oke guys, jalan-jalannya sampai sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk subscribe dan komen. See you guys in the next video.